Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya pengen menyambung topik tadi guys. Jadi ngomongin tentang Mbak Cynthia Sandanaya di pesilat dari Harimau Utara Lampung ya bersama Mas Ragus dan timnya. Gini. Itu kan videonya itu kan saya membahas mengenai polemik antara Mbak Cynthia Sandanaya dengan atlet MMA dengan PSHT perguruan silat apa itu saya lupa. Lalu dengan Om Deddy Kobuzer gini, saya ingin fokus membahas tentang Mbak Cynthia nya, pendapat saya mengenai beliau gitu kan. Jadi gini, kita di negeri ini guys, terlalu banyak orang yang suka memaksakan kehendak gitu. Jadi ketika kehendak mereka tidak dipenuhi, mereka akan langsung melabeli orang tersebut dengan kata-kata seperti yang menimpa Mbak Cynthia Sandanaya ya, seperti kata-kata pembohong, penipu, hoax dan segala macamnya gitu. Hanya karena Mbak Cynthia itu nggak mau untuk memenuhi tuntutan atau permintaan yang terkesan agak memaksa dari orang-orang yang datang ke Lampung itu. Coba Anda bayangkan orang itu sampai datang ke Lampung dan jumlahnya nggak sedikit, ramai 50 orang ya menurut pengakuan dari Mbak Cynthia. Ini kan suatu bentuk gini guys, orang perform itu ya, setahu saya orang melakukan performa itu dia nggak bisa dalam tekanan, dia nggak bisa dalam bentuk itu kan suatu bentuk hobi, suatu bentuk kesukaan, suatu bentuk apa yang ingin dilakukan. Jadi sangat berat melakukan itu apabila ada paksaan, apabila ada intimidasi, apabila ada tuntutan yang harus saat itu juga dilakukan. Coba Anda lihat, saya ambil contoh seperti kembali lagi ke sepak bola ya. Anda bayangkan ya, sepak bola itu ya untuk pertandingan tuh itu latihan intensif itu pagi sore, dan dia tuh memang memang nggak bisa mendadak guys ya, nggak bisa mendadak. Makanya schedule bola itu ditentukan waktunya. Makanya pelatih bisa membuat menu latihan. Misalnya tandingnya hari Minggu, tentu dia akan menyesuaikan pola latihannya. Mungkin di hari Senin Selasa latihan teknik, lalu sambung ke fisik dan segala macamnya, sehingga dia akan ketika di hari H timnya siap untuk bertanding gitu dengan kondisi terbaik dan dengan performa terbaik dalam kondisi yang betul-betul terbaik karena sudah diisi dengan menu latihan. Nah, tapi yang terkadang kan di lapangan kita nggak tahu faktanya, entah ada pemain yang bandel atau pemain yang tidak konsisten ya. Kita lihat kalau ada pernah main manajer itu ya, football manager ataupun itu, ada namanya itu konsistensi. Jadi kekonsistenan. Jadi ini berkaitan dengan performa di lapangan maupun, dan itu mungkin berefek dari sebabnya itu dari dia ketika hari-harinya dia itu. Misal dia malamnya begadang, kan pelatih nggak tahu nih kalau malamnya dia begadang gitu kan. Pelatih nggak tahu. Lupa namanya, besok baru ketahuan. Ada foto atau apa di media itu dikatakan kalau pemain ini tadi malam itu dia di klub malam gitu. Nah pelatih kan nggak tahu itu, tahunya kemudian. Jadi ada hal-hal ya, karena manusia itu nggak sempurna gitu. Manusia ini itu ada kilaf, ada mereka tuh konsisten dan tidak. Ini sama kayak Mbak Cynthia sebenarnya juga seperti itu. Jadi ketika ada bayangkan pemain bola saja itu ketika dia perform udah latihan berat nih, dia bisa juga gagal gitu ketika pertandingan gitu. Itu banyak terjadi. Ada lihat banyak pemain tim hebat itu takluk oleh di tangan tim kecil gitu kan, atau misalnya contoh David lawan Goliat itu kan, seorang David yang hanya ya anak kecil lah gitu bisa mengalahkan Goliat yang super perkasa gitu. Dan juga kayak Nabi juga pernah, saya ulang lagi ya, pasukan Nabi yang cuma jumlahnya itu mungkin 300 melawan 3000 atau 1000 orang, selupa itu guys kisah sejarahnya. Bisa semua itu atas kehendak Allah, dan juga ada hal yang faktor lain yang di luar nalar logika atau ya hal yang kita ketahui. Apalagi kan Anda tidak tahu kehidupan Mbak Cynthia, bagaimana keseharian beliau gitu. Apakah beliau tuh orang yang konsisten atau beliau tuh mungkin angin-anginan latihannya gitu kan, mungkin dia hari latihan bisa tidak gitu kan. Tentu dia akan ketika dia mau perform tentu dia akan maksimal untuk itu gitu, dan itu kan tidak bisa dipaksakan gitu kan. Apalagi di situ dia tidak digaji untuk itu, kecuali kalau mungkin pemain bola. Pemain bola itu kan jelas kontraknya, jelas gajinya, dia kalau menang dapat sekian gitu kan, dia akan dilirik klub besar, itu saja mereka bisa angin-anginan. Ada banyak kan klub pemain bola yang pasti dapat uang gede ya, di kontrak klub hebat. Kalau mereka hebat itu mereka juga bisa melakukan mereka melakukan kesalahan manusiawi, mereka ke klub malam, entah mereka tergoda dengan hal-hal yang lain sehingga mereka latihannya terganggu dan segala macamnya. Biasa apalagi seorang Mbak Cynthia Sandanaya yang nggak dibayar untuk dia perform gitu, dan ada pula orang yang untuk dia untuk perform gitu kan. Ini kan jelas bukan suatu hal yang menyenangkan bagi Mbak Cynthia. Tapi tentunya beliau sabar menyikapi itu. Saya salut dengan Mbak Cynthia ya, kesabaran beliau ini
Makanya ini kesalahan ini tentu buah dari dia. Ya apa dia memang dia tim dia ini saya lihat guys, lisannya memang sebelum menyebut nama Allah, dan itu hal yang baik gitu ya. Jadi ada orang-orang yang komen di video-video beliau itu, saya perhatikan ya, jangan bawa nama Allah gitu loh. Apa yang salah dengan bawa nama Allah gitu? Justru dengan itu kita tuh menjadi kita akan berusaha untuk menjaga menyesuaikan lisan kita dengan perbuatan kita. Jadi nggak ada salah dengan bawa nama Allah gitu. Kalau misalnya ada orang melakukan pembohongan, penipuan publik, yang satu bukan nama Allahnya tapi perilaku dia gitu. Jangan sangkut-pautkan dengan bawa nama Allah dengan perbuatan seseorang ya. Kalau sama kayak misalnya orang berhijab gitu kan, tiba-tiba dia melakukan maksiat, jangan salahkan hijabnya. Yang satu adalah maksiatnya gitu. Jadi sekali lagi ya, mau Anda tuh bawa nama Allah, mau Anda pakai hijab, itu sudah benar. Ya jangan sangkut-pautkan dengan misalnya dia melakukan kebohongan atau penipuan, itu nggak ada hubungannya ya. Itu jadi jangan melihat tuh harus objektif, jangan gara-gara ininya pun salah itu. Nanti orang akan malas pakai hijab, orang akan malas nyebut nama Allah nanti. Kalau begitu caranya, nanti mereka kan kalau orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang gampang putus asa, mereka menilai nanti saya nggak bawa nama Allah dituduh lagi begini. Akhirnya mereka serba salah. Akhirnya orang malas pakai nama Allah, orang malas pakai hijab. Akhirnya gara-gara Anda juga, dan Anda juga yang berdosa. Karena akibat tindakan Anda, mereka tidak lagi menggunakan hijab atau mereka menyebut nama Allah gitu guys. Apa itu ada sesuatu yang positif, yang mulia, yang baik gitu kan. Jadi saya kecewa dengan orang-orang yang komen seperti itu. Jangan bawa nama Allah gitu, ya kan. Nah, itu nggak ada hubungannya guys. Nah, jadi Anda bayangkan, apalagi Mbak Cynthia ini kan dia bukan dari kecil latihan silat ya. Dia latihan silat tuh ketika umurnya udah dewasa juga gitu. Anda bayangkan pemain bola ya, itu atau Shaolin lah, kita ambil yang sama bela diri Shaolin. Anda tahu Shaolin itu kan dari kecil dilatih. Anda lihat video-videonya gitu kan, mereka latihan dari Shaolin itu dari kecil gitu. Itu soalnya kenapa mereka tuh, dan mereka melakukan itu bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Jadi kan mereka dewasa, mereka menjadi hebat, dan mereka sudah terlatih itu sehingga mereka akan gampang. Dan itu pun mereka, setahu saya, untuk mereka perform itu mereka butuh latihan juga intensif gitu. Jadi dan itu pun tentu ada missnya juga. Kalau ya intinya butuh latihan berpuluhan tahun jadi master gitu kan. Mbak Cynthia kan baru mulai jadi dewasa, jadi kita nggak bisa harapkan dia seperti Shaolin tadi atau seperti pemain bola yang dari kecil. Itu sebabnya kenapa pemain Indonesia tidak pernah berkembang ya, pemain bola kita. Kenapa kita tidak pernah pada juara dunia? Karena kita tuh tidak mulai dari usia dini. Kalau pemain Eropa atau dari luar itu kan dimulai dari sejak kecil, mereka ditempa dari kecil, dari usia dini. Kita kan tidak ada pembinaan usia dini, kita nggak ada, kita hanya main-main guys. Itu sebabnya. Jadi suatu tuh harus lihat dari banyak aspek, bukan hanya seperti itu saja gitu. Jadi orang tuh butuh perform, itu butuh latihan intensif gitu sebelum dia perform. Jadi nggak ujuk-ujuk ditagi langsung dia melakukan itu. Apalagi kalau ada lihat kejujuran Mbak Cynthia ya, seperti kan ya, dia tuh buat dia akui dengan jujur kalau dia tuh buat video nendang beton atau apapun itu ada gagalnya, dan itu nggak dimasukkan ke dalam video, dan itu hak dia tentunya. Ya banyak orang juga melakukan, Anda lihat banyak orang-orang yang misalnya melempar bola atau menendang bola masuk ke gawang itu dengan tepat, itu tentu mereka melakukan kesalahan beberapa kali gitu, tapi mereka tidak mengambil itu dalam syuting gitu. Mereka hanya ambil yang bagian yang berhasil, dan itu hak seseorang itu. Anda tidak bisa menjudge kalau, dan apalagi Anda sampai memikirkan kan, kok dia ini begitu hebat kok nggak ada gagal. Bukan berarti dia tuh tidak ada gagal, dan Mbak Cynthia mengakui itu, dia ada gagalnya juga gitu. Jadi tentu dia hak dia untuk mengambil bagian yang suksesnya saja gitu, dan itu udah sangat luar biasa. Kita saja nggak mampu melakukan itu, coba ya kan, saya nggak mampu melakukan itu ya. Jadi ketika dia berhasil sekali saja, itu saya tidak akan pernah berhasil, karena saya tidak pernah akan bisa. Kalau dia kan ada berhasil ada gagal gitu. Kalau kita kayaknya pasti gagal terus, itu udah pasti, karena saya tahu kemampuan saya tidak sampai segitu gitu guys. Nah, lalu dan saya simpati banget dengan Mbak Cynthia ketika dia buat sampai dia, karena gini guys, publik ini menghakimi sangat kejam sekali ya. Kita lihat publik kita menghakimi orang sangat kejam. Di Mbak Cynthia tuh sampai harus buat live streaming itu untuk buktikan kalau itu real gitu, nggak editan. Karena live streaming itu kan agak susah diedit, kan namanya live streaming gitu kan. Jadi gimana cara ngeditnya coba live streaming? Sampai segitunya beliau untuk menunjukkan bahwa beliau itu tidak penipu, bukan seorang penipu dan pembohong. Itu saya selalu sekali dengan Mbak Cynthia gitu kan. Dia tidak putus asa, dia tidak menyerah, dan dia terus menunjukkan sesuatu yang dia akan berusaha untuk menjawab tuduhan itu semua gitu ya kan. Itu saya simpati dengan Mbak Cynthia gitu kan. Tentu itu dia buat dengan keinginan dia sendiri gitu kan. Mungkin dia juga gerah juga gitu kan, tapi dia tetap nggak bisa dipaksa gitu kan. Jadi intinya adalah apa yang dilakukan Mbak Cynthia selama ini sudah benar gitu ya kan. Kita lanjutkan terus Mbak Cynthia, harumkan nama Indonesia di dunia gitu kan. Juga yang lain juga ya, saya sampaikan, hendaklah jangan
kita tuh mengintimidasi orang, apa namanya, ya memaksa orang, memaksakan kehendak gitu. Dan ini juga banyak terjadi nih kita guys. Saya lari sedikit ya ke hal lain. Contoh, kayak misalnya dalam Muslim itu kan ada aturan untuk tidak boleh mengucapkan selamat Natal atau selamat hari apa agama raya agama apapun selain Muslim gitu, selain Islam pada yang lain. Karena itu merupakan syariat Islam gitu ya. Kami diharamkan untuk melakukan itu, mengucapkan selamat Natal, selamat Nyepi, selamat Waisak itu kami diharamkan untuk itu. Nah, kalau kalian mungkin bebas, mungkin Anda beragama Kristen bebas mengucapkan selamat Idul Fitri bebas. Kalau kami dilarang guys, memang terlarang, syariat kami melarang itu. Nah, jadi jangan samakan kita nggak sama dalam hal itu gitu. Dan jangan jadikan itu kita untuk terpecah belah. Nah, karena kami punya aturan itu, kalian harus hargai dan hormati kami. Seperti kami hargai kalian ketika kalian beribadah di gereja atau di pura atau di manapun itu. Jadi kita saling menghargai. Karena kami ada aturan itu, jadi kalian harus menghargai itu. Kalau kalian kan bebas, nggak ada aturannya, jadi silakan. Nah, jangan karena hal itu kami disebut jadi radikal, intoleran, teroris, anti Pancasila, kadal gurun. Hanya karena kami nggak mau dipaksa untuk nggak mau untuk melanggar syariat agama kami ya. Agama kami melarang jelas untuk mengucapkan selamat hari raya agama lain. Lalu kenapa Anda memaksa kami untuk mengucapkan itu? Lalu ketika Anda memaksakan kehendak Anda dan itu tidak tercapai, kami menolaknya, langsung kalian semua sebut kami dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, seperti saya katakan tadi, kadal gurun, radikal, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI gitu. Ini kan nggak baik bagi hubungan kita sesama anak bangsa gitu ya kan. Apalagi jumlah kami kan mayoritas gitu kan. Jadi yang seharusnya yang minoritas itu menghargai yang mayoritas gitu, bukan sebaliknya ya. Mayoritas juga menghargai minoritas, tapi seyogianya yang lebih menghargai itu adalah yang minoritas gitu. Sehingga nanti yang mayoritas akan melindungi yang minoritas. Kan itu cara mainnya. Juga hal-hal lain misalnya. Contoh apa ya? Misalnya contoh kayak kemarin ada logo yang menurut sebagian besar orang itu mirip salib, dan itu kan di ruang publik gitu guys, itu kan di ruang publik. Jadi kami merasa ini kan hari raya kemerdekaan Indonesia, nggak layak ada logo-logo yang mensimbolkan agama tertentu, yang tentu persepsi orang beda, tapi kan kita harus hargai pendapat setiap orang. Nah, apa salahnya itu diganti sehingga tidak ada pro dan kontra? Ya kan hanya tinggal mengganti, nggak ribet gitu, daripada membiarkan terus pro kontra di lapangan terus berlanjut gitu kan. Nah, lalu malah kalau kami begitu malah kami kembali lagi ya padahal kami hanya meminta gitu ya kan, tidak ada intimidasi di situ gitu. Lalu kami dikatakan kadal gurun lagi, sekali lagi selalu itu saja dikatakanlah kami lagi setelah kami menunjukkan permintaan, lalu kami langsung dikatakan lagi kadal gurun, radikal, intoleran, anti Pancasila. Coba bagaimana coba? Nah, ini beda dengan termin ketika kami mendakwakan khilafah ya. Kalau salib tadi kan memang logo untuk nasional, dipajang di mana-mana, dan itu tentu untuk semua anak bangsa ya. Lambang tadi yang mirip salib itu kan logo kemerdekaan Republik Indonesia yang mirip salib itu. Tapi kalau khilafah itu kan hanya dakwah ke internal sesama muslimin gitu. Kami tidak mendakwakan khilafah kepada non muslim, tidak mendakwakan khilafah ke Kristen, Hindu, Buddha. Kami hanya mendakwakan khilafah ke sesama kami gitu. Karena itu ada dalam ajaran Islam. Nah, perkara ada setuju nggak setuju itu nggak masalah gitu ya kan, karena memang dalam berislam kita ada 4 mazhab, ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Memang ada perbedaan pendapat selama tidak keluar dari jalur tauhid ya, pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, itu tidak masalah ya. Nah, jadi khilafah itu boleh setuju boleh tidak. Nah, yang salah itu ketika kami mulai mendakwakan khilafah, lalu kami mulai disebut dengan sebutan yang sekali lagi menjijikan ya, radikal, kadal gurun, teroris, anti Pancasila, anti NKRI, selalu itu saja gitu. Jadi kecuali kami mendakwakan khilafah kepada non muslim, itu oke, bermasalah ya. Sama kayak tadi logo salib itu ditampilkan sebagai logo kemerdekaan, itu sudah salah karena bukan ke internal lagi gitu. Jadi sekali lagi guys ya, janganlah kebiasaan itu untuk memaksakan kehendak gitu ya. Biar ini kan hari kemerdekaan, biarkanlah setiap muslim itu merdeka dalam mendakwakan khilafahnya asal kepada sesama mereka. Dan perkara setuju nggak setuju itu urusan lain ya. Dan selama sang muslim tidak memaksakan untuk setiap muslim mengikuti ideologi khilafah, itu nggak ada masalah, kecuali ada pemaksaan itu. Dan yang non muslim tidak boleh mengganggu itu.
sama seperti kalian tuh mendakwakan mengenai kekristenan kepada sesama kalian, karena ada dalam syariat kalian tentunya. Itu muslim tidak boleh memaksakan kehendak untuk melarang kalian itu, apalagi menyebut kalian itu dengan kata-kata yang lain gitu. Itu nggak boleh gitu ya. Jadi selagi ini hari merdeka, kita apalagi di negara demokrasi, kita bebas berpendapat asal bertanggung jawab. Ketika ada yang tidak sesuai pendapat dengan Anda, jangan langsung menyebut mereka dengan kata-kata yang menjijikkan, yang kata-kata yang berupa fitnah, kata-kata yang kotor gitu, dengan sebutan radikal, intoleran, dan segala macam itu, guys. Cukup Anda dengan memberikan argumentasi yang logis untuk mengkonter itu gitu kan, dengan kata-kata yang sopan, bijak, dan baik. Saya nggak setuju nih misalnya dengan si Anu misalnya, kenapa, karena begini gitu, selesai. Jangan sebut dia dengan kata-kata yang buruk itu, guys. Itu sangat layak. Itu kan menimbulkan perpecahan negeri ini gitu. Jadi yang sumber perpecahan negeri ini adalah ketika label-label itu disematkan kepada kelompok tertentu. Tidak ada orang yang senang di labeli seperti itu. Umat Islam ini mayoritas dan tentu punya kesabaran gitu. Jadi kita jangan sampai memancing kemarahan umat Islam, karena mereka sudah cukup sabar selama ini gitu kan. Mereka mayoritas dan Anda sebagai minoritas harus menghargai yang mayoritas gitu. Kalau Anda mau dilindungi, kalau Anda juga mau dihargai gitu. Karena yang mayoritas saja menghargai minoritas, masa minoritas nggak menghargai mayoritas gitu kan? Ini kan suatu hal yang ngaco gitu, guys. Hal berbahaya gitu. Karena yang mayoritas pun meskipun mereka penyabar, mungkin mereka cuma demo, cuma demonstrasi, bisa jadi mereka sosial meledak nanti kan, terus menanggung beban ini gitu kan. Kita nggak tahu, mereka juga manusia biasa ya. Meskipun mereka adalah seorang yang taat pada Allah, mereka juga manusia biasa, bisa hilaf. Makanya hindari hal itu, hindari perpecahan. Dan sekarang coba deh ada tes ke tetangga Anda, ada datang ke tetangga Anda, lalu ada katakan kata gurun, Anda kan ini kata gurun, radikal, teroris, siapa bakal marah coba, guys, ya kan? Atau Anda penombong, penipu, tanpa Anda bisa menunjukkan buktinya gitu. Bukti dalam artian, kalau bahasa caranya ya, bukti itu tentu dengan dia melakukan perform langsung gitu. Anda nggak bisa datang ke tempat beton itu langsung meneliti beton itu dan menunjukkan gini. Itu kan bukan bukti yang otentik gitu. Buktinya harus langsung Mbak Cynthia menendang itu beton gitu. Apa yang terjadi? Itu bukti yang ditunggu gitu. Dan itu tentu hak Mbak Cynthia untuk mau melakukannya kapan dia mau, kapan dia suka gitu. Atau mungkin dia tidak mau melakukannya sama sekali gitu, atau dia berubah pikiran. Karena itulah pembuktian itu, guys ya. Jadi sekali lagi kita nggak ada hak untuk memaksakan kehendak pada orang lain, untuk memaksa orang untuk melakukan pembuktian gitu kan. Karena orang itu tentu punya hak, dan dia sampaikan dilakukan Mbak Cynthia telah ada kan agar untuk mengajak kita belajar. Agar kita kuat, guys. Karena bayangkan kalau kita menjadi bangsa yang kuat, ingat mensana in corpore sano ya, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kalau jiwa mau kuat harus sehat juga. Nah, itu bisa dilakukan dengan olahraga, latihan. Ya itu yang selalu sampaikan Mbak Cynthia. Ayo kita latihan bareng gitu. Jadi sehingga memotivasi kita untuk menjadi kuat juga gitu. Minimal kita mencapai level tertentu, dan itu memang butuh perjuangan keras. Dan itu yang berusaha sampaikan Mbak Cynthia gitu. Di videonya saya nggak ada lihat sebenarnya maksud dia untuk menyombong gitu kan. Dia memang selalu merendah. Bahkan ketika beliau pun dibully, beliau masih merendah gitu. Beliau tidak pernah nantang orang gitu. Itu yang hebatnya Mbak Cynthia. Saya sangat salut dengan Mbak Cynthia. Teruskan perjuangan Anda, Mbak Cynthia. Ada sangat keren ya. Lupakan semua orang-orang bully Anda, terus maju, anggap aja mereka karena semakin orang itu sukses, semakin orang ini tinggi, dia akan angin yang goyang akan makin kencang. Dan saya Mbak Cynthia bertahan ya. Terus sampaikan kebaikan, terus sampaikan semangat untuk Indonesia, persatuan ya. Terus pakai bawa nama Allah, karena itu tidak salah sama sekali. Yang salah itu adalah ketika ada orang yang menuduh tapi tidak dan memaksakan Anda untuk melakukan apa yang Anda tidak suka. Jadi mereka memaksakan kena itu ya, itu baru yang nggak bagus. Oke, jadi guys mungkin segitu saja mungkin video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.